Halo, balik lagi di Kursus Salmura. Di video kali ini aku mau sharing-sharing sama kalian karena banyak banget yang tanya sama aku seputar usaha salon. Jadi kalian tonton video ini sampai habis. Jadi guys, beberapa hari yang lalu ada yang WA aku. Jadi dia tuh cerita-cerita kalau dia ini baru buka salon, terus dia ini ada sesuatu hal yang menurut dia itu aneh, dalam artian kenapa sih kak ketika saya membuka usaha salon itu kok banyak yang nggak suka sama saya. Jadi pertanyaan kayak begitu itu hampir lumrah dialami semua pelaku usaha. Kenapa aku bisa bilang seperti itu? Namanya kamu lebih unggul daripada orang lain itu otomatis sudah menjadi bahan di mana kamu akan digiring oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk tidak menyukai kamu. Jadi orang-orang yang lain yang tidak mengetahui kamu seperti apa, asal usul kamu seperti apa, background kamu seperti apa, itu diajak rame-rame untuk membenci kamu. Kenapa bisa terjadi hal-hal seperti itu? Karena memang sudah beda hawanya. Orang kalau dari awal itu meskipun tidak mengenal sama kita, ngelihat kita itu tidak suka, ya otomatis sampai kapanpun dia tetap tidak suka sama kamu karena faktor iri. Nggak ada lagi faktor-faktor yang lain, karena kamu merasa bagi orang yang tidak suka sama kamu itu sebuah ancaman, ya, dimana kamu ini lebih unggul dari segala hal, otomatis orang akan tidak suka sama kamu. Dan yang nggak suka sama kamu itu bukan orang yang istilah kasarnya jadi orang gitu loh, orang yang memang dia mungkin di bawah kamu levelnya gitu loh. Makanya kamu nggak usah lah yang namanya peduliin untuk hal-hal seperti itu. Terkadang ketika kita membuka usaha, yang paling harus kita sadari dan kita akui, kita itu pasti akan tersisih dari lingkungan-lingkungan yang biasanya kita ada di dalam situ. Karena orang yang sedikit-sedikit menjauh kita itu rata-rata orang yang memang the real itu loh, orang yang tidak suka sama kamu, yang dibungkus dengan pertemanan, ataupun yang pernah hanya sekedar kenal, awalnya baik terus habis itu jadinya nggak baik karena ada sesuatu hal yang mengganjal di dirinya, ya faktor iri itu tadi, akhirnya dia tidak suka sama kamu. Karena orang yang membuka usaha itu ujiannya besar banget. Usaha apapun itu, sekecil apapun usaha itu, pasti kamu akan ketemu dengan orang-orang yang model seperti itu. Nggak usah orang lain, saudara aja ya, saudara itu bisa jadi musuh kalian. Customer kalian itu sebenarnya bukan juga saudara kalian, bukan juga orang sekitar kalian, ya. Terkadang malah orang lain yang mungkin lokasinya jauh daripada kalian. Mungkin itu yang bisa menjadi customer kamu. Karena fakta dan realitanya itu seperti itu gitu loh. Aku sering ngalami hal-hal yang mungkin ditanyain mbak ini, aku tidak mau sebutkan namanya, kamu yang sabar aja mbak, karena memang orang usaha itu seperti itu. Nanti circle kita itu makin kecil, makin kecil, makin kecil, makin kecil. Dan ketika kamu bertemu dengan orang yang sesama pelaku usaha, ya, itu pemikirannya juga berbeda lagi. Pemikirannya, istilah kasarnya itu tidak ada yang namanya iri-irian. Kalau orang bertemu dengan satu circle-nya, ya, dalam arti frekuensinya sama, itu akan membaur. Daripada kamu berteman dengan orang yang tidak satu frekuensi sama kamu, itu jatuhnya akan jadi musuhan. Karena aku pun ngalami hal-hal yang sama, bahkan lebih ekstrim daripada itu. Apa yang harus aku lakuin kak? Tetap berdiri kokoh dengan usaha kamu. Gak perlu dengerin omongan orang lain, gak perlu yang namanya kamu masukin hati. Kenapa? Karena pada dasarnya orang iri itu tidak ada obatnya, gak ada sama sekali. Bodoh amat dia mau jungkir balik, mau giring opini yang gak baik buat kamu, biarin.
selalu pupuk di mana diri kamu ini jauh lebih baik daripada mereka. Nggak perlu dibalas, nggak perlu caci maki, nggak perlu yang istilah kasarnya menguras tenaga untuk memikirkan hal-hal seperti itu. Orang seperti itu ingin menjatuhkan kita itu bukan dengan uang, karena mungkin memang mereka tidak ada ya, tidak ada begini. Jadi untuk menjatuhkan kamu itu dengan cara membuli kamu, mengajak orang-orang yang tidak pernah tahu kamu untuk membenci kamu. Jadi kamu nggak perlu sedih, nggak perlu yang namanya sakit hati, biarin aja. Buah busuk nanti dia jatuh sendiri. Nggak perlu yang kalian harus repot-repot ngebales dia, harus seperti ini, harus itu, nggak perlu. Banyak kejadian yang terkadang janggal untuk kita pahami di luar nalar kita. Ketika orang itu tidak menyukai kita, perihal hanya karena kita lebih unggul daripada dia. Terkadang yaitu tadi yang paling sering kamu temui ketika kamu memiliki usaha itu adalah menggiring opini ya, menggiring opini supaya tidak suka sama kamu. Yang keduanya beberapa hal-hal yang memang ini percaya tidak percaya ya. Ada beberapa hal yang tidak kasat mata, terkadang itu menimpa kita tanpa kita sadari. Bukan yang tiba-tiba kita itu muntah keluar darah, bukan seperti itu. Lebih ke dimana emosional kita itu yang lebih diserangnya, itu lebih seperti itu. Karena kalau kita sudah musuh orang yang nggak suka itu susah banget, susah, sumpah susah. Kamu mau baik kayak bagaimanapun, dia akan tetap seperti itu. Solusinya gimana Kak? Biarin aja dia capek mikirin kamu. Akhirnya apa? Hidupnya akan selalu begitu aja dan kamu akan jauh lebih melejit. Karena apa? Kamu selalu menerapkan prinsip di mana masa bodoh. Prinsip masa bodoh itu penting ketika kita melakukan atau memulai sebuah usaha. Jangan pernah kamu yang namanya berkecil hati. Contohnya kayak gini. Ketika kamu posting di media sosial tidak ada yang nge-like, tidak ada yang komen, biarin. Yang penting algoritma melihatnya. Gak perlu yang namanya kamu jadiin beban pikiran di diri kamu sendiri. Karena apa? Yang sakit itu kamu sendiri. Selalu tanamkan di pikiran kamu sudah habis banyak ya, kamu sudah habis banyak, waktumu terbuang untuk belajar, untuk membuat usaha, terus kamu modal juga banyak, menguras tabungan. Kalau kamu dengerin orang lain, ketika ada orang lain ngebully kamu tentang usaha kamu dan kamu ambil hati itu, ya kamu tidak akan jadi usahanya. Harus punya mental di mana masa bodoh ya, masa bodoh. Nggak peduli, karena apa? Yang punya takaran rezeki itu yang di atas. Kalau memang kamu ditakdirkan rezeki kamu satu gunung, mau 1000 orang membenci kamu akan tetap dapat rezekimu satu gunung. Nggak perlu takut ya, karena namanya orang usaha ya wis seperti itu. Pasti ada aja yang nggak suka, padahal mungkin kita nggak ngapa-ngapain. Dan ini banyak terjadi dengan orang-orang yang mungkin di luar background salon, semuanya pada dasarnya sama. Banyak saudara-saudaraku yang usaha pun juga kayak begitu gitu loh. Terkadang kompetitornya ibarat kata itu saudara sendiri. Nah, hal-hal seperti itu tuh sudah wajar dan lumrah, karena kita masih makan nasi, masih makan daging. Kemelekatan kita itu masih ada, kita sebagai manusia. Beda lagi kita sudah tidak ada tujuan duniawi ya, kita nggak akan mikirkan yang namanya berusaha, berdagang ataupun apapun itu. Jadi buat kalian yang nonton video ini ataupun mbak yang nanya sama aku, kamu nggak perlu stres, nggak perlu dibawa pikiran ya. Jangan, kasihan dirimu sendiri. Lebih banyak berdoa, lebih ikhlas, lebih yang namanya menerima ketika orang ngasih pahit-pahitnya, telan semuanya. Supaya apa? Nanti kamu dapat baiknya. Biarin orang mau ngomong apa. Terkadang orang itu tidak pernah sadar, dalam artian kita itu tidak pernah tahu kapan kita membutuhkan orang itu. Siapa tahu ya kan, ketika orang itu jadi bisa membuka lapangan pekerjaan untuk banyak orang, dia butuh. Kalau sudah dijelek-jelekan,
dia nggak akan berani untuk meminta pekerjaan yang akhirnya merugikan dia sendiri. Makanya buat mbaknya yang tanya ini sama aku, nggak perlu sampai kamu mikirkan berhari-hari nggak bisa tidur. Buat apa ya? Kamu jauh lebih unggul daripada orang yang membuli kamu. Kamu jauh lebih hebat daripada orang yang tidak suka sama kamu. Karena sejatinya orang yang memang real satu frekuensi sama kamu, dia tidak akan pernah ngomongin yang namanya tidak suka sama orang, rasan-rasan ataupun apapun itu. Karena apa? Orang yang satu frekuensi dengan kita ataupun orang yang pelaku sesama usaha dengan kita, dia nggak akan ada waktu mikirin kayak begitu, nggak akan ada waktu untuk ngomongin orang, nggak akan ada waktu untuk membahas usahanya orang, nggak ada. Yang dibahas itu apa? Rata-rata apa nih peluang usaha yang lain? Usaha yang seperti apa yang harus dikembangkan? Oh, harus membuka apa lagi supaya bisa menghasilkan yang namanya pundi-pundi rupiah. Sorry ya untuk di atas. Nah seperti itu. Jadi nggak perlu dengerin gitu loh. Karena nggak semua orang tuh suka sama kita. Jadi biarin aja ya. Jadi buat mbaknya tetap semangat ya. Karena kita usaha itu modalnya tidak kecil, meskipun hanya 1 juta 2 juta itu juga kita dapat dari keringat. Jadi nggak perlu ditangisi, nggak perlu disesali, nggak perlu yang namanya kamu merasa minder lah, apalah itulah, nggak perlu, nggak perlu. Tetap semangat, karena seperti yang aku bahas sebelum-sebelumnya, perekonomian lagi tidak baik-baik saja, jadi kalian harus tetap buka usaha kalian. Jangan pernah tutup kalau tidak harinya. Karena apa? Sangat berpengaruh, di mana kondisi ekonomi yang seperti ini itu membutuhkan semangat yang konsisten. Kalau kita nggak konsisten, nanti bisa jadi apa yang kita usahakan ini berantakan. Oke? Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Penting gak penting, yang namanya kita sharing sama orang itu terkadang kita ambil baiknya. Mungkin aja kita gak kepikiran dengan pemikiran-pemikiran yang seperti itu, tapi dengan kita cerita dengan orang lain akan timbul yang namanya kita berpikir lebih jernih, bahwa oh ternyata nggak aku aja yang mengalami hal-hal seperti itu, ternyata banyak orang. Jadi buat acuan buat dirimu bahwa kamu tidak sendirian. Pada dasarnya semua orang pelaku usaha itu memiliki masalah yang hampir sama. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Bye bye.